Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Aqabah yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih bisa menunaikan sebahagian dari kewajiban kita sebagai orang beriman. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kita ketika suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan di dunia ini. Baru saja mungkin Bapak Ibu ada yang mendengar berita yang itu sesungguhnya menjadi mau'izah bagi kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, kafa bil mauti mau'izah, cukuplah wafatnya saudara kita, tetangga kita, teman kita, keluarga kita, itu jadi mau'izah, menjadi nasihat, menjadi pelajaran bagi kita. Temannya Pak Ketua Yayasan di Jambi Kerajaan, tangganya itu Pak Ari, itu namanya Pak Edi. Beliau juga tamir di Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman saya punya jadwal di situ. Beliau sampai hari ini masih aktif mengingatkan saya kalau saya jadwal di situ. Beliau sakit sudah 2 tahunan ya. Bu Pak Edi itu sudah sakit 2 tahunan. Dan selama ini yang merawat lah gitu, boleh dibilang itu istrinya sehat walafiat dan merawat suaminya Pak Edi itu. Dan ketika suatu saat dulu kita besok beliau Pak Edi itu ya baik-baik saja, bahagia saja gitu. Artinya kita lihat ketawa-ketawa Pak Edi-nya walaupun sakit. Bu Edi juga ya sehat-sehat begitu, ketawa-ketawa. Artinya dia menikmati tugas beliau merawat suami. Tapi kemarin sore itu masih katanya ketemu sama, Kamis sore masih ketemu sama Pak Ustadz Samadi yang juga jadwal di sini. Terus malamnya masih minta keroan sama Pak Edi itu, minta dikeroin jam 00 sekian menit hari itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firlaha warhamha wa'afiya wa'afu anha. Betapa kematian itu
tidak mempergunakan urut kacang yang seperti mungkin kita menganggap lazim. Wah, saya kan masih sehat walafiat, itu kira-kira masih lama. Wah, kira-kira saya kan umurnya masih di bawah 40 tahun ya, kira-kira masih sekian tahun lagi baru nanti kapundut begitu. Dan kasus-kasus kayak Bu Edi yang semoga husnul khatimah itu banyak. Ada dokter yang merawat pasien COVID, dokternya malah yang meninggal dulu gitu, yang kena COVID malah akhirnya sembuh gitu. Dan kasus istri merawat suami, istrinya meninggal dulu, suami merawat istri, suaminya meninggal dulu, itu banyak. Artinya ini adalah mauidhah bagi kita tidak harus pedoman pada tadi rumus kelaziman yang namanya meninggal wafat itu ya patut untuk segala umur, segala kondisi, segala situasi. Anak baru lahir meninggal ya pantas, umur 5 tahun meninggal ya pantas, masih remaja hampir nikahan sudah tunangan meninggal ya pantas gitu. Baru nikahan kemarin ini pengantin baru katanya di hotel atau di rumah ya. Masih hari madu bukan bulan madu, apa minggu madu dia meninggal gitu. Yang kasus kebakaran itu di rumah ya, di rumah. Jadi ya pengantin baru ada kasus kebakaran, terus istrinya di lantai 2, suaminya karena situasi kebakaran ingin menyelamatkan istri di lantai 2 naik ke atas sampai di atas sudah terkepung api. Akhirnya sama-sama meninggal dalam keadaan ya saling berdekapan. Jadi semua situasi itu patut atau pantas ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajalnya datang dan kita tidak ada yang tahu kapan ajal kita, itu tidak bisa ditunda semenit pun, dan kita juga bisa diawalkan. Karena itu saya kira patut kita untuk menasihati diri kita masing-masing. Mari terus kita cukupi bekal kita. Bekal pertama yang paling penting adalah ilmu pengetahuan. Jangan ditunda-tunda. Kita yang punya kesempatan untuk belajar, cepat-cepatlah belajar. Manfaatkan waktu kita untuk belajar. Pak Suryanto sudah membuka kesempatan untuk membuka grup kedua, dan kita sudah punya grup pelajaran atau grup belajar tahsin tajwid hari Jumat pagi. Nah, kemudian belum semuanya bisa ikut karena banyak yang kalau Jumat pagi itu terpancang tugas sendiri di kantor, tugas sendiri di perusahaan, tugas sendiri ngantar istri, ngantar anak gitu. Makanya Pak Suryanto membuka grup kedua kajian tahsin tajwid Al-Quran hari Ahad pagi. Kemarin sore saya tanya, gimana Pak Suryanto, sudah banyak yang ngisi list? Katanya belum. Monggo para bapak yang mungkin ingin mempercepat bisa membaca Al-Quran, dimanfaatkan kesempatan itu. Jadi ini bukan grup kelas 2, bukan, atau kemarin itu grup A sekarang B, bukan. Jadi sama-sama kelasnya gitu ya, sama-sama kelasnya. Kayak yang Jumat pagi itu kan juga kelas gaduh-gaduh. Jadi dan tidak ada kas ya Mas Yanto ya, tidak ada kas tentang level, tidak ada. Berapapun atau yang kelas manapun para bapak
itu monggo bisa bergabung, dan itu dalam rangka bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk segera bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, dengan cara makharijul huruf yang benar. Karena belajar syariah, belajar Islam itu tidak harus bisa membaca Al-Quran dan kemudian kita mencoba memahami isi Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita juga terus mencoba memanfaatkan waktu kita sebisa kita, semaksimal kita untuk mengisi hidup kita itu dengan amal salih semampu kita, ibadah-ibadah mahdoh, amal-amal vertikal yang itu hanya urusan kita dengan Allah, dan amal-amal ghairu mahdoh, amal-amal salih untuk kepentingan kemasyarakatan kita, yang itu juga bermakna ibadah. Karena hanya amal-amal itulah, ibadah itulah yang akan bisa menjadi simpanan kita di yaumil akhir. Bukan harta kita, bukan keluarga kita, bukan deposito kita, bukan emas perak yang kita simpan, itu semuanya kita tinggalkan. Yang akan kita bawa hanya amal kita, amal yang sudah kita lakukan, baik dengan pikiran kita, nyawa kita, umur kita, maupun juga dengan harta semua yang kita punya. Ketika sudah jadi amal, itulah bekal kita. Ketika masih disimpan dalam bentuk aset rumah, sawah, karangan, itu tidak akan bisa kita bawa. Paling-paling untuk rebutan ahli waris, kalau ahli warisnya bukan ahli waris yang solihah. Nah, yang menjadi bekal kita untuk kita bawa ya ketika sudah jadi amal, hartanya kita pakai fisabilillah. Kemudian umur kita manfaatkan untuk beramal sebanyak mungkin. Kita punya ilmu, kita manfaatkan, kita sampaikan pada yang lain agar menjadi ilmu duntafahmi. Kita punya keluarga, punya anak, kita didik agar menjadi anak-anak yang solihah, agar nanti ketika kita wafat bisa yada'ullah, bisa mendoakan untuk kita. Ya, doa orang lain yang kita berharap itu sampai kepada kita. Tapi yang pasti doa itu sampai ke kita adalah doanya waladun sholih, anak-anak kita yang soleh. Itu pasti sampai ke kita. Betapapun doanya sangat sederhana, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, misalnya Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau yang berdoa anak kita yang salih, itu pasti sampai ke kita sebagai amal jariah karena kita telah mendidik kita. Yang ketiga, mari kita hati-hati terhadap hubungan sosial kita, terhadap apa yang itu menjadi hak dan bukan hak kita. Karena itu juga menjadi persoalan yang serius ketika kita tidak hati-hati. Karena itulah kita sedang membaca bab al-luqatah, barang temuan. Ini menjadi isyarat betapa Allah meminta kita untuk berhati-hati pada hak sesama. Karena hak sesama itu dilindungi oleh syariat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sembrono untuk mengklaimnya, merampasnya tanpa hak atau dengan cara yang tidak benar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haji wada, di antara yang beliau sampaikan, khutbahnya cukup panjang, di antara yang beliau sampaikan adalah bahwa sesungguhnya darah kalian, bahwa sesungguhnya harta kalian itu haram dimuliakan, dihormati seperti mulianya hari ini.
tidak sembarang dan tidak bisa kita untuk memperolehnya, merampasnya kecuali dengan cara yang benar, untuk memilikinya kecuali dengan cara yang benar. Karena itulah maka kita selain hati-hati terhadap barang-barang teman kita, sebenarnya juga yang lebih penting adalah hati-hati untuk menjaga kepemilikan sesama. Kita tidak boleh untuk memiliki hak atau harta atau kepemilikan orang lain dengan cara yang tidak hak, tidak benar. Di hadis yang kemarin kita baca, kita sudah membaca hadis yang ke-813. Di antara hikmah yang sudah kita baca adalah bahwa orang yang menemukan sesuatu tetapi tidak kemudian diumumkan agar yang memilikinya itu bisa menemukan, memperolehnya kembali, maka kata musannif faqad fa'ala muharraman wala yahillu lahu ahda bihadhihi niyyah. Jadi kalau menemukan sesuatu belum atau sejak awal sudah niat untuk memilikinya tanpa ada niat untuk mengumumkannya, itu haram hukumnya, tidak boleh itu dilakukan. Dan bahkan kalimat terakhir misalnya menyebutkannya disebut sebagai al-ghasib. Al-ghasib itu adalah orang yang melakukan ghasab, orang yang melakukan nyerobot. Orang yang nyerobot itu hukumannya luar biasa, ancamannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan hadis ke 814, ingin kita sampaikan beberapa hal terkait hak sesama yang ternyata masuk minal kabira, minal kabair, termasuk dosa besar. Ada 7 yang sempat kita inventarisir. Yang pertama adalah al-ghulul minal ghanimah. Itu termasuk wasab, termasuk nyerobot. Al-ghulul minal ghanimah artinya itu bahasa Jawa Banyumas itu muntet. Muntet bahasa orang berdasinya itu korupsi. Korupsi dari ghanimah. Di sini dijelaskan kalau ghanimah dimaksud adalah dari baitul mal dan dari zakat. Jadi muntet dari harta milik masjid, milik bersama, milik sosial. Itu juga termasuk ghasab. Misalnya saya jadi bendahara masjid, makanya kemarin Ustaz Nursidin menyampaikan bendahara masjid itu pahalanya mungkin lebih besar daripada ketua tamil ya Pak Suryanta ya. Tapi bendahara masjid kalau tidak hati-hati, kalau gulul ya, mengkorupsi harta masjid juga dosanya besar gitu. Dan Pak Nursidin kemarin belum diteruskan ya. Jadi kalau amanah itu tiket ke surga, gampang ke surga. Tapi kalau gulul ya nggak amanah, muntet ya, korupsi, itu juga dosanya tidak kecil. Di tempat kita, kami di kampung itu ada modus ya, korupsi kota amal masjid. Jadi kebetulan ketua kamilnya itu adik saya. Dia cerita selama ini kelihatannya yang infak itu banyak kok, uangnya kasnya sedikit terus gitu. Kemudian diselidik ternyata yang membuka kota amal itu ternyata bendahara melakukannya sendiri dan tidak mau dibantu. Dia selalu kalau ada acara buka itu sendirian yang pegang kunci ya. Nah modusnya ketika ngambil itu tidak diambil semuanya.
Misalnya satu kotak itu agak penuh, diambil separuhnya. Nah sudah itu kunci lagi. Nah yang dihitung dilaporkan di tamir itu yang tadi diambil separuhnya itu. Nah yang separuhnya diambil malam hari, tidak ada orang. Dan masuknya ke saku dia pribadi. Ini di sana, di sini pasti tidak ada. Ini tidak di sana. Selalu begitu. Nah suatu saat itu ada yang mencoba ngintip, ternyata memang modusnya seperti itu. Itu al-ghudul minal ghanimah. Berapa ayat Allah berfirman tentang betapa al-ghulul itu suatu yang Allah tidak berkenan, Allah sangat murkai. Allah berfirman, innallaha la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah tidak suka, tidak berkenan terhadap orang-orang yang khianat. Kemudian di ayat yang lain, wa ma kana lin nabiyyin ayyul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dan tidak semestinya lah, tidak mungkinlah Nabi itu yaghul, munter atau korupsi. Wa may yaghlul, dan barang siapa yang korupsi, munter tadi akan didatangkan apa yang ia korupsi itu di hari kiamat, dipertanggungjawabkan apa yang ia lakukan dari harta yang ia unter tadi, yang korupsi tadi. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, pernah memberikan statement keras kepada salah seorang sahabatnya yang melakukan praktek ghulul tadi. Jadi suatu saat beliau menugaskan seorang sahabat untuk memungut zakat ke suatu kaum, ya. Nah ketika pulang dari tugasnya memungut pajak itu, dia melaporkannya kepada Rasulullah, dan kemudian dia katakan, hadza lakum wa hadza udiyali. Ini ada hadiah untuk panjenengan Rasulullah, dan ini hadiah untukku. Bonus katakanlah, tidak tahu ya hadiah yang dititipkan dari muzaki kepada dirinya untuk Rasulullah dan untuk dia. Maka melihat itu Rasulullah agak tidak berkenan, dan kemudian dia naik mimbar pidato di hadapan para sahabatnya. Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bi ghairi haqqihi illa jaa yaumal qiyamah bihamdihi. Demi Allah, di antara kalian tidak boleh mengambil sesuatu hak orang lain yang bukan haknya, kecuali nanti pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di yaumil qiyamah dari apa yang ia ambil itu. Bahwa cara-cara model hadiah seperti itu, apalagi kalau kemudian merubah ketentuan, kan hanya model petugas pajak, ya, yang kerjasama dengan wajib pajak. Misalnya seorang pengusaha, dia wajiban pajaknya 500 juta, kemudian ke petugas pajak ngajak kompromi, sudah saya 500 juta, bayar saja 200 juta, tetapi tambahin 100 juta untuk saya. Nah yang 100 juta itulah yang namanya ghulul, hadiah yang berbentuk sogokan atau ghulul tadi. Kemudian hadis-hadis lain banyak yang menegaskan tentang betapa zulmu, kezaliman atau mengambil hak yang bukan haknya, itu hal yang sangat-sangat diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan antaranya beliau pernah bersabda, wa zulmu ala salasati aqsamin. Kezaliman itu ada 3 macam. Ahaduha ahlul mal bil batil.
yang diantaranya adalah makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Itu yang Rasulullah tegaskan dengan kezaliman itu. Jadi kalau kita punya amanah, punya tugas, hati-hati jangan sampai tugas kita justru kita manfaatkan untuk merampas hak orang lain, termasuk hak negara, agar kita memperoleh keuntungan dari. Kemudian yang kedua, bentuk merampas hak orang lain adalah as-surqatu, pencurian. Allah berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Pencuri baik laki-laki maupun perempuan, maka hadnya, balasannya, hukumannya itu potong tangan sebagai balasan dari Allah atas apa yang dia lakukan. Nakalan salah sekaligus juga sebagai upaya preventif dari Allah agar praktek pencurian itu tidak berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi justru hukum yang keras, hukum yang menakutkan itu sesungguhnya adalah ikhtiar preventif Allah agar kejahatan itu tidak banyak dilakukan, banyak dikerjakan yang lain, atau bahasa hukumnya itu sebagai efek jera. Jadi kalau orang yang melakukan pencurian itu mudah dimaklumi, kemudian tidak ada hukuman yang berat baginya sebagai efek jera bagi yang lain, maka pencurian akan menjadi hal yang lazim dan yang enak saja dilakukan orang. Begitu juga korupsi kan begitu. Ketika korupsi itu begitu mudah dimaafkan, kemudian dia perhitungkan kalau korupsi sekian miliar, kemudian yang 1 miliar dia gunakan untuk mengurangi hukuman, bisa dilakukan, maka dipastikan korupsi akan semakin merajalela. Karena itulah sesungguhnya adanya hukuman atau had atau hudud yang seakan-akan galak dari ajaran atau syariat Islam, itu sesungguhnya adalah nakalan minallah. Jadi efek jera yang Allah buat biar kejahatan itu tidak dikerjakan. LGBT misalnya, ketika tidak diterapkan hukuman yang keras atau bahkan dibela-bela oleh sebagian pihak, maka itu akan merajalela kemana-mana. Ajaran atau budaya LGBT itu akan berkembang biak begitu rupa. Tapi kalau diterapkan hududnya, hukuman yang keras kepada LGBT, itu maka yang belum melakukan itu akan merasa takut, merasa khawatir kalau nanti ada hukuman dan sebagainya. Di tempat lain sudah kita jelaskan bahwa LGBT itu hukumannya justru lebih keras daripada zina. Kalau zina bagi yang belum punya istri dan suami itu dirajam, bukan dirajam, dicilin. Dicilin itu dipukuli, dicambuk sampai 100 kali. Bagi yang sudah punya istri, sudah punya suami, itu dirajam. Dirajam itu dilempari sampai meninggal. Kan kelihatannya keras itu, galak itu hukuman. Tapi justru kerasnya hukuman itu dalam rangka tadi nakalan minallah, upaya preventif dari Allah agar zina itu tidak dilakukan. Nah, LGBT lebih keras hukumannya. Orang yang melakukan tawallud homoseks, laki-laki maunya sama laki-laki, perempuan maunya juga dengan perempuan, itu LGBT lah gampangan istilahnya. Itu hukumannya dijatuhkan dari ketinggian, kemudian dilempari batu sampai
meninggal. Nampaknya gak kejam banget, tapi dengan kejamnya itu tadi efek jerah bagi yang lain. Nah, ini juga begitu, surqah juga begitu. Pencurian itu juga ada hukuman yang keras, dipotong tangan akan menjadi efek jerah bagi yang lain. Makanya dulu kan tidak tahu sekarang masih ada apa enggak, ada namanya kampung maling. Sampai lurahnya juga maling. Itu karena di situ maling sudah jadi suatu kelaziman. Maling itu sudah menjadi budaya di sekitar situ. Mungkin ibu dan bapak tidak bisa membayangkan bagaimana hidup di lingkungan maling. Tinggal sandal di depan pintu aja, ini baru 2 menit sudah hilang. Betapa tidak nyaman seperti ini. Tapi kalau itu di lingkungan yang maling atau pencuri itu dihukum keras, dan lebih dari itu etika menemukan barang atau lukoto itu diterapkan, itu amannya luar biasa. Makanya dulu ketika saya jadi Pak RT sebelum Pak Nafi, sebenarnya saya mengajak warga RT saya waktu itu Pak Suroto, nggak usah kita pakai pagar-pagaran, kita buka semuanya. Saya ingin terkesan lingkungannya luas gitu. Setiap halaman punya siapapun bisa untuk atret, untuk parkir mobil, dan ketika kita saling merasa aman dengan tetangga dan saling mengamankan tetangga, kan ya pagar itu tidak penting. Pagar itu tidak penting kecuali kalau kita mau macam-macam. Orang Jawa kan juga pernah punya, ya sering sampaikan Pak Ustadz Nursidin katanya, pagar mangkok kadang-kadang lebih kuat dari pagar tembok. Pagar tembok tinggi kuat itu bisa jadi tetap pencuri ya bisa loncat. Pencuri lebih pintar daripada yang punya rumah, karena pencuri berani tidak tidur malam, tidak kayak yang punya rumah gitu. Tapi itu pagar tembok ya, pagar tembok tetap potensi dicuri tetap ada. Tapi kalau pagar mangkok, orangnya sumeh, orangnya suka memberi, orangnya suka bagi-bagi gitu. Pokoknya ada apa, tetangga pasti ikut merasakan, itu akan lebih aman bagi dia, keamanan lebih dijamin daripada tembok-tembok yang tinggi. Apalagi kalau zaman sekarang kita rata-rata dua, kemudian nanti suami istri sama-sama sudah sakit-sakitan gitu. Yang satu kamar di kamar depan, satunya belakang, kemudian saling manggil nggak ada yang dengar gitu ya. Kemudian butuh pertolongan juga tidak ada yang nolong karena temboknya tinggi gitu kan, lebih tidak nyaman gitu. Tapi kalau temboknya halamannya terbuka, kemudian tanpa pagar gitu kan, nanti tetangga akan mudah berkomunikasi dengan kita. Jadi kenapa Allah membuat hudud yang seakan-akan kejam, itu adalah dalam rangka nakalan minallah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sarif hina yasriqu wa huwa mu'min, walakin at-taubah ma'rudhah. Seorang yang zina, seorang yang mencuri, sesungguhnya dia sedang hilang keimanannya. Karena itulah ada at-taubah ma'rudhah ya. Jadi orang yang beriman itu akan bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, termasuk as-surqah tadi, mencuri tadi. Para bapak dan sekalian, tetapi memang hudud, ketentuan Allah itu ya tidak sembrono dilaksanakan, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Di antaranya adalah batas minimal yang bisa dihukum potong tangan. Rasulullah bersabda, karena Rasulullah SAW yaktau yada sarif
fi rumhi dinarin fasa'ida. Hukuman potong tangan itu baru bisa diberlakukan kalau pencurian minimal 1/4 dinar ke atas. Tidak ada batas minimal, tidak sembarang mencuri itu potong tangan. Tapi dalam praktek lebih lanjut juga nanti ada fleksibilitas motivasi dia mencuri. Kalau dia mencuri karena betul-betul untuk kebutuhan primer keluarganya, anaknya tidak bisa makan, satu-satunya cara karena tetangganya medit, ya, kikir, maka dia bisanya hanya mencuri, itu juga bisa terlepas dari hukuman. Kemudian ada hadis yang panjang dari Aisyah, ini masih tentang mencuri, tapi ketika pencurian atau bahkan kejahatan secara umum itu hududnya itu tidak diberlakukan secara adil. Jadi penerapan hukumnya tidak sesuai ketentuan prinsip-prinsip keadilan. Aisyah menceritakan panjang lebar yang akhirnya Rasulullah SAW bersabda, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif taraku wa idza saraqa fihim ad-dhaif qata'u. Di antara yang merusak tatanan hukum, kata Rasulullah SAW, dan umat-umat sebelum kalian itu rusak adalah karena kalau yang mencuri itu orang terhormat, orang berdasi, itu hukumannya ditinggalkan, tidak dilaksanakan, bisa dimaafkan, bisa dianggap tidak salah, macam-macam. Wa idza saraqa fihim ad-dhaif, tapi kalau yang mencuri itu orang lemah, orang miskin, mencuri semangka misalnya, itu qata'u, mereka kerahkan hukum yang keras itu, yang tegas. Walladzi nafsi biyadihi law anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha, kata Rasul, demi Allah, kata beliau, andaikan Fatimah mencuri, Fatimah bintu Muhammad, anak saya sendiri, kata Nabi, itu melakukan pencurian, laqata'tu yadaha, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Betapa Rasulullah mementingkan sekali keadilan dalam penerapan hukum, penerapan ketentuan hukum ini. Yang ketiga termasuk penyerobotan hak sesama adalah al-yamin al-ghumus. Jadi sumpah dalam rangka merampas hak orang, sumpah dalam rangka memiliki hak orang lain. Allah berfirman, innal ladzina yashtaruna bi 'ahdillah wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ayat ini turun tentang dua orang yang berselisih, yang berebut begitu tentang sesuatu di hadapan Rasul. Kemudian yang satu tidak punya bukti kepemilikan, yang satunya sama-sama tidak punya bukti tapi berani bersumpah. Tetapi sesungguhnya yang sumpah itu bukan pemiliknya. Justru yang pemilik sesungguhnya itu yang tidak punya bukti tetapi tidak berani sumpah. Maka turunlah ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang menjual janjinya dengan Allah, menjual sumpahnya dengan atas nama Allah, dengan sesuatu yang harganya murah. Mereka itu tidak akan punya jatah bagian apapun di akhirat. Allah tidak berkenan bicara dengan mereka, Allah tidak berkenan melihat mereka di hari kiamat. Allah juga tidak akan berkenan mensucikan kesalahan mereka.
dan mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi kita ketika punya masalah, kita ada sengketa dengan sama, kemudian untuk membuktikan bahwa itu milik kita, itu kita berani sumpah padahal kita yakin betul itu bukan milik kita. Nah, sumpah itu namanya orang yang yastaruna bi aimanihim samanan qalila. Kita jual sumpah dengan atas nama Allah itu dengan harga yang murah hanya untuk memiliki sesuatu. Nah, orang yang seperti itu orang-orang yang nanti akan di yaumil akhirat itu, apalagi mendapatkan surganya Allah, dilihat saja tidak, diajak bicara juga tidak, dan tidak akan dapat bagian apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga bersabda, man halafa ala yaminin bahwa fiha fajir liyaqta'a biha malam re'in muslimin laqi Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Hadis yang bawah ini. Barang siapa yang bersumpah padahal sumpahnya itu fajir, bohong, dalam rangka memiliki harta temannya sama muslim, maka Allah akan berjumpai dengannya, maka orang itu akan berhadapan dengan Allah di yaumil kiamat dalam keadaan ghadban, Allah murka padanya. Ya. Jadi hati-hati dengan sumpah kita ketika kita bersengketa untuk rebutan batas tanah misalnya, untuk rebutan hak pemilikan misalnya, baik itu dengan sesama keluarga kita, apalagi juga dengan tetangga. Itu kalau kita sembrono karena ingin memiliki, kemudian kita berani sumpah, itu resikonya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, az-zulmu bi akli amwalin nas wa hadiya zulman. Hampir sama juga, merebut harta sesama manusia dan mengambilnya dengan cara yang tidak benar, termasuk klaim ya, batas tanah. Itu juga mengambil harta orang dengan cara yang zalim. Allah berfirman, ayat yang cukup panjang di surat Ibrahim ayat 42 sampai 45, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kau kira orang-orang yang melakukan kezaliman itu begitu gampang mengklaim hak milik, ya, baik itu perorangan maupun perusahaan, itu Allah lalai dengan kezalimannya. Apalagi kalau itu punya rakyat kecil, kita punya perusahaan besar, kemudian kita seruduk semuanya, kita serobot semuanya seakan-akan menjadi milik perusahaan kita. Itu mungkin sekarang bisa aman karena petugas keamanan kita bayar. Mungkin itu bisa aman karena pejabat yang mengeluarkan sertifikat bisa kita beli. Tapi itu hanya sekarang di dunia, aman. Besok yaumul qiyamah itu Allah tidak ghafilan, tidak lalai. Itu tercatat dan Allah tahu persis. Innama yu'akhirum liyaumin tasqasu fil absar. Sesungguhnya Allah tangguhkan siksaannya sampai nanti di hari tasqasu fil absar. Para mata-mata manusia terbelalak karena kaget, dikira apa yang dia lakukan itu aman-aman saja, ternyata itu ada perhitungannya. Mu'ta'ina muqni'i ru'usahum la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Jadi orangnya tertunduk, kemudian dengan begitu tergopoh-gopoh dia menghadap penghisaban di hadapan Allah. Matanya
terbelalak, tidak bisa berkedip, dan pandangannya kosong. Jadi dibayangkan betapa nanti hisab atau perhitungan terhadap orang-orang yang sembrono terhadap hak kepemilikan itu luar biasa. Kemudian yang kelima, sedikit lagi para bapak sekalian, al-mukasu. Al-mukasu itu malak ya. Jadi gambarnya gini, gampang, misalnya ada seorang brahmacora atau balilah gitu ngaku menguasai wilayah tertentu. Siapapun yang lewat situ atau parkir di situ harus bayar sekian. Ketika ditanya, lah ngapain kamu minta-minta ke saya harus bayar sekian? Ini wilayah kekuasaan saya. Nah, cukai-cukai yang model seperti itu, yang malak orang karena merasa dia kuasa atas lingkungan itu namanya al-mukas atau dzumikyasin. Nah, orang seperti itu innamas sabila 'alal ladzina yadhlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim, termasuk hal yang Allah tidak suka, Allah tidak berkenan. Dan hati-hati, termasuk juga model-model pauga yang agak-agak maksa. Jadi makanya kadang kalau lewat di perempatan pekerjaan pada pauganya itu agak nyaman gitu. Jadi kalau yang kira-kira mau bayar itu diperlancar, tapi kalau yang kira-kira nggak bayar itu malah dihambat duluan itu. Dan kemudian malah yang penting bayarnya dulu, soal lalu lantarnya lancar apa tidak itu nggak penting gitu. Itu model-model paugah kayak gini itu juga termasuk dzumikyasin tadi, orang yang malak tadi. Yang namanya dzumikyasin atau al-mukas adalah ya'khudhu malan yastahiqu wa yu'tihi liman la yastahiqu. Termasuk dzumikyas juga adalah memberikan sesuatu pada yang tidak berhak dan menahannya dari yang sesungguhnya berhak. Mas para bapak yang di kantor-kantor itu, misalnya ada jatah honor bagi yang bukan siapa-siapa dipotong honornya atau dikurangi, tapi bagi keluarganya ditambah banyak misalnya. Itu dzumikyash juga, merampas hak yang bukan haknya, walaupun mungkin dalilnya diberikan pada sama karyawan, bersikap tidak adil, itu termasuk dzumikyasin. Rasulullah katakan, la yadkhulul jannah sahibu mikyasin, tidak pantas masuk surga orang-orang juga tadi malak tadi. Yang keenam, aklul haram wa tanawulu ala ayyi wajhin kana, mirip-mirip ini, jadi memakan harta haram dan mengusahakannya untuk dia peroleh dengan cara apapun ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ahdur raswah ala hukmi, menerima sokokan raswah, menerima suap terkait dengan hukum. Jadi hukum tentang riswah, sokok menyokok itu, suap menyuap itu aslinya terkait hukum. Jadi berapa hukumannya tergantung berapa sokokannya. NPWP apa? NPWP bukan? NPWP singkatannya apa? Itu ya. Pelesetan itu, wanipiro itu. Ya model NPWP tadi. Sehingga kalau berani bayar ya bisa bebas hukum. Tetapi kalau tidak punya apa-apa, hanya modal nekat atau berani ngomong kebenaran, ya nggak laku. Ketentuan hukum nggak laku, yang penting wanipironya itu. Nah kalau seperti itu dan si hakim itu mengambil suapnya, itu termasuk walau ma'adzabun adzim, dosanya sangat besar. Makanya Rasulullah katakan hakim itu ada 3. Yang 2 ahlun nar, hanya 1 yang ahlul jannah.
ahlul jannah itu adalah hakim yang tahu kebenaran dan kemudian melaksanakan secara konsisten prinsip-prinsip kebenaran itu. Dia menghukumi itu berdasarkan pengetahuannya dan dia terapkan prinsip kebenaran itu. Sedangkan dua hakim yang ahlun itu adalah pertama tidak tahu benar dan salah, pokoknya waton memutuskan sehingga putusannya pasti salah. Yang kedua adalah hakim yang tahu benar dan salah tetapi dia memutuskan dengan ketentuan yang salah. Makanya hati-hati ketika jadi hakim atau bagian dari keputusan hukum tadi, kayak hakimnya maupun jaksanya atau bahkan juga lawyernya, jangan-jangan termasuk itu. Lawyer kalau pembelaannya membabi buta, yang penting klaim yang penting orang yang saya bela menang, salah benar dan peduli, itu ya saya kira termasuk yang ahli rasuah ala ini. Berapa dan sekalian itu berapa tambahan catatan mengenai betapa hak sesama itu harus kita perhatikan, tidak boleh sembarang kita serobot begitu rupa, karena memang itu haknya yang dihormati oleh syariat. Jadi apapun hal sepele, al-luqatah menemukan sesuatu itu diatur dalam Islam dalam rangka hifdzul mal, menjaga harta sesama agar tidak begitu mudah diserobot oleh yang lain. Apabila ketentuan-ketentuan ini, syariat ini kita praktekkan, maka kehidupan di lingkungan kita insya Allah akan kita rasakan kenyamanannya. Tetapi sebaliknya, kalau ketentuan-ketentuan tentang luqatah barang temuan itu kita abaikan, maka hidup kita itu selalu merasa terancam, seakan-akan kita punya apa-apa, punya harta kita itu kita terancam diambil yang lain. Saya kira itu semoga manfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.